Halo Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di awal bulan Juli 2024 ini. Marilah kita senantiasa terus menyandarkan kehidupan kita pada firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa dan kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami masuk di dalam bulan Juli tahun 2024. Bukti dari kesetiaan Tuhan. Dan juga kami sadari bahwa kami hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Karena itu kami ingin belajar setia kepada Tuhan, belajar setia untuk mendengar, mempelajari, dan melakukan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 22 dan 23. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, hubungan Rasul Paulus dengan jemaat Korintus bukanlah hubungan yang mudah. Selain itu juga sangat dinamis. Banyak ketegangan dan juga salah paham tentang diri Rasul Paulus dan ajaran Kristen yang Rasul Paulus ajarkan atau berusaha tanamkan di dalam kehidupan jemaat. Makanya kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menjelaskan banyak hal seperti tentang bahaya perpecahan, bahaya perselisihan, sikap merendahkan diri yang diperlukan, dosa dalam jemaat, tentang perkawinan, tentang hak dan kewajiban Rasul, rupa-rupa karunia, dan masih banyak lagi ya Bapak Saudara, tema-tema yang Rasul Paulus jelaskan kepada jemaat di Korintus dan itu merupakan ajaran Kristiani. Nah Bapak Ibu Saudara, dari penjelasan-penjelasan di atas kepada jemaat, di dalamnya Rasul Paulus menjelaskan tentang dirinya. Nah, jadi ketika dia menjelaskan tentang bahaya perpecahan, tentang bahaya perselisihan, tentang merendahkan diri, dan seterusnya, selalu di dalam ajaran-ajarannya itu Rasul Paulus juga menjelaskan tentang siapa dirinya dan juga tentang teman-teman sekerja Allah, teman-teman yang berjuang bersama dengan Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil. Nah, salah satu yang menarik adalah ketika Rasul Paulus bercerita tentang seorang rekan sekerjanya yang bernama Titus. Nah, Bapak Ibu, tentang Titus ini demikian. Rasul Paulus sebetulnya bukan hanya disampaikan oleh bacaan ini, tapi juga latar belakang dari kisah-kisah yang ada dalam Korintus juga menjelaskan tentang Titus yang saya sampaikan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, Titus ini diutus oleh Rasul Paulus untuk hadir di tengah-tengah jemaat Korintus. Agar apa? Agar Titus dapat kembali menyemangati jemaat Korintus tentang pengumpulan persembahan bagi jemaat Yerusalem yang sedang sangat membutuhkan bantuan. Jadi dalam sejarah gereja pada suatu waktu jemaat Yerusalem ini seperti jatuh miskin gitu Bapak Ibu. Lagi susah lah begitu. Lalu jemaat Korintus ini jemaat yang besar dan cukup kaya itu berencana untuk mengumpulkan persembahan bagi jemaat Yerusalem.
yaitu dapat dikatakan itulah kasih mula-mula mereka. Tetapi ternyata usaha untuk mengumpulkan persembahan itu mandek begitu ya, berhenti gitu. Nah, makanya Rasul Paulus tahu tuh, ingat bahwa mereka pernah punya rencana di tahun yang lalu untuk mengumpulkan persembahan, tapi terhenti gitu. Sehingga Rasul Paulus mengutus Titus supaya Titus dapat mengorganisir lagi proses pengumpulan persembahan tersebut yang terhenti itu, Bapak Ibu. Nah, bersamaan dengan itu, Titus ini bukan hanya mengumpulkan persembahan, Bapak Ibu. Dan tentu saja dalam mengumpulkan persembahan itu kan nggak bisa ujuk-ujuk ya, ayo kita kumpulkan persembahan. Tetapi ada cara-cara yang baik yang perlu dilakukan supaya jemaat mau mengumpulkan lagi persembahan sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada jemaat di Yerusalem. Nah, kehadiran Titus ini sangat bermanfaat, terasa sekali manfaatnya dan pengaruhnya. Pengaruh baik tentu saja ya, bukan pengaruh buruk. Jadi Titus dapat mengkondisikan atau berkomunikasi dengan anggota jemaat atau katakanlah dengan jemaat Korintus, sehingga mereka kembali disemangati dan memiliki semangat untuk mengumpulkan persembahan. Lalu juga ketika Titus hadir di Korintus ini, Bapak Ibu, ada persoalan-persoalan yang Titus juga turut menyelesaikannya. Nah, Titus ini bukan hanya di Korintus, ia juga pernah dikirim di Kreta, Bapak Ibu Saudara, di Pulau Kreta. Dan Titus juga hadir di sana memberikan manfaat yang baik. Jadi, tentu Bapak Ibu di dalam mengambil keputusan itu, biasanya itu menjadi style jemaat, dilakukanlah rapat atau sidang ya Bapak Ibu. Nah, di dalam sidang-sidang itulah persoalan dibuka, lalu dicari jalan keluar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan Titus punya peranan yang sangat baik. Ia dapat membantu jemaat untuk menyelesaikan masalah-masalah. Titus dapat memberikan argumentasi dengan terampil dan bijaksana. Itu sebabnya Titus sangat diterima oleh jemaat. Jemaat respect pada Titus, jemaat senang dengan kehadiran Titus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pandangan-pandangan dan tindakan Titus menunjukkan bahwa ia concern sekali pada pemeliharaan akan persatuan dan keutuhan jemaat-jemaat. Dan itu terjadi di dalam persidangan-persidangan ketika Titus hadir. Nah, Bapak Ibu, ya gambarannya seperti kita lah ya. Kalau di jemaat itu ada majelis jemaat, ada persidangan majelis jemaat, ya, ada pendeta dan penatua yang berapat. Lalu di situ ada masalah yang disampaikan, lalu kemudian dicarikan jalan keluar bersama, ada diskusi-diskusi di mana orang memberikan argumentasi yang baik dan seterusnya. Di BPMK juga ada yang namanya PMK ya Bapak Ibu Saudara, ada persidangan di mana ada utusan-utusan dari jemaat-jemaat, lalu kemudian bersama-sama membahas masalah-masalah bersama dan mencarikan jalan keluar bersama, termasuk juga di sinode wilayah maupun sinode. Atau yang kecil-kecil adalah rapat-rapat ya, rapat majelis jemaat, rapat panitia, rapat bidang-bidang, rapat komisi-komisi. Nah, seperti itulah Bapak Saudara. Dan dalam rapat-rapat itu Titus hadir dan Titus memberikan argumentasi yang terampil dan bijaksana, sehingga membantu untuk pengambilan keputusan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu Titus ini dapat mengemban tugas-tugas yang rumit dalam situasi yang pelik. Dia orang yang berani, orang yang matang, dan juga orang yang teguh ketika dia memiliki pendapat-pendapat yang baik. Pernah sekali dalam pengalaman, Paulus itu meninggalkan Titus di Pulau Kreta untuk mendampingi jemaat Kreta, begitu ya. Nah, salah satu yang harus dilakukan oleh Titus itu adalah ia harus mengoreksi perkara-perkara yang buruk. Dan dia juga harus menetapkan para tua-tua di kota tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara umum itu Pulau Kreta atau orang Kreta itu terkenal sebagai orang-orang yang suka sekali berdusta. Mereka digambarkan dengan binatang-binatang buas yang merugikan.
orang-orang yang sangat suka menganggur. Lucu ya, orang-orang yang sangat suka menganggur, mungkin orang-orang malas Bapak Ibu Saudara. Makanya Titus diutus tetap tinggal, sengaja ditinggalkan, Paulus itu tinggalkan Titus supaya Titus tetap tinggal di Kreta untuk mengoreksi perkara-perkara buruk, artinya masalah-masalah buruk yang ada di Kreta tersebut, di kota Kreta ini atau pulau Kreta. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di dalam situasi-situasi orang-orang Kreta yang buruk ini, bahkan dibutuhkan dan Titus dituntut untuk orang yang berani bertindak dan orang yang teguh. Dan Titus berhasil, Bapak Ibu Saudara. Tugas yang diberikan kepada Titus itu menuntut tanggung jawab yang besar, karena apa yang Titus lakukan di pulau Kreta sangat menentukan keberadaan kekristenan di pulau tersebut. Jadi artinya bahwa Paulus membiarkan Titus dan berikan tanggung jawab kepada Titus untuk menyelesaikan masalah-masalah di pulau Kreta itu di tengah-tengah jemaat. Dia harus mengurai, mengoreksi perkara-perkara, lalu memberikan jalan keluar secara Kristiani, dengan nilai-nilai Kristiani. Bukan asal menyelesaikan perkara, tetapi nilai-nilai Kristiani itu harus menjadi fondasi bagi Titus menyelesaikan perkara-perkara di sana. Karena itu Titus dikenal menjadi utusan yang baik, orang yang memberikan manfaat positif kepada jemaat dan juga kepada orang lain. Nah, Bapak Saudara, salah satu yang menjadi karya Titus itu adalah ia memberikan kriteria tentang penatua jemaat. Jadi jemaat harus memilih penatua, dan penatua itu tidak sembarang orang yang bisa menjadi penatua, tapi ada kriteria-kriterianya. Dan Titus membuat itu secara terperinci, Bapak Saudara. Bahkan sampai sekarang prasyarat-prasyaratan itu masih dijadikan bahan pertimbangan sewaktu kita hendak memilih penatua atau mencari penatua. Kita bisa baca di Titus 1, Bapak Ibu Saudara. Itu hasil karya Titus. Ketika ia menyelesaikan perkara di pulau Kreta, dia beri syarat-syarat orang yang bisa menjadi penilik atau pengawas atau penatua itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan sampai sekarang gereja-gereja mengacu di situ, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan bahwa di dalam Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat Korintus, dia bercerita tentang teman sekerjanya yang bernama Titus. Jadi ini Bapak Ibu cerita Titus, cerita tentang Titus. Jadi kalau Titus membaca kitab Korintus ini, surat Korintus ini, lalu dia membaca namanya disebutkan di sana dan kisah tentang dia bisa mengatakan ceritaku. Nah, tema hari ini adalah ceritaku, Bapak Ibu. Itu cerita tentang Titus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan itu berarti cerita Titus. Ceritaku adalah cerita Titus. Sekarang Bapak Saudara, bagaimana dengan cerita kita? Cerita kita yang saya maksudkan, cerita setiap kita ya. Karena ada cerita kita, sebuah restoran. Tetapi bagaimana dengan ceritaku, yaitu cerita setiap kita, masing-masing kita. Bagaimana orang lain bercerita tentang kita, tentang kesetiaan kita kepada Tuhan, tentang kapasitas kita di dalam kita melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, Titus ini dia hebat bukan dari dirinya sendiri tentu, tetapi karena pimpinan Tuhan dan karena ketaatan seorang anak manusia yang bernama Titus. Bapak Ibu, bagaimana dengan cerita kita masing-masing? Bagaimana ceritaku? Kita semua bisa mengatakan bagaimana ceritaku? Cerita tentang pelayanan kita. Cerita tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Cerita tentang tanggung jawab kita. Ketika kita melaksanakan tanggung jawab kita, bagaimana tanggung jawab itu kita laksanakan dengan baik, dengan berkualitas tinggi atau bagaimana. Juga Bapak Ibu bisa ada cerita anak tentang ayahnya, cerita anak tentang ibunya, cerita orang tua tentang anaknya, atau cerita anak-anak tentang orang tuanya. Nah, itu semua menjadi cerita kita Bapak Ibu. Dan bagaimana cerita orang lain
teman sepelayanan kita tentang kita, cerita kita tentang teman kita, kan gitu ya Bapak Ibu, kita saling bercerita. Rasul Paulus juga bercerita tentang jemaat Korintus kepada Titus loh Bapak Ibu, dan itu menjadi ceritaku tentang jemaat Korintus ya. Jadi jemaat Korintus kalau bicara tentang dia baca kisah tentang mereka dari Rasul Paulus, itu kan dia bisa mengatakan ceritaku, yaitu cerita tentang jemaat Korintus. Bapak Ibu, kita adalah representasi juga dari cerita tentang jemaat GKI Sangkra. Bagaimana ceritaku, cerita jemaat GKI Sangkra itu tersiar atau tersebar atau tersampaikan kepada orang lain. Saya mengajak kita, mari kita terus setia kepada Tuhan. Kita terus meningkatkan kualitas diri kita, baik itu iman kita, yang kemudian muncul menjadi standar moral kita, yang muncul menjadi karakter Kristen kita. Mari kita terus tingkatkan supaya itu menjadi ceritaku, cerita kita, cerita tentang kita yang dapat dibaca oleh orang lain. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami. Bentuklah kami terus-menerus, perlengkapi kami terus-menerus, agar kami dapat menjadi umat-Mu, pengikut-Mu yang berkualitas tinggi, yang setia pada Tuhan, dan ketika kami menjalankan tugas-tugas kami menjalankannya dengan kualitas yang baik, dan biarlah nama Tuhan yang terpuji, cerita tentang Tuhan Yesus yang tersebar melalui kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.